Okay, before we start our lesson today, I need someone to lead the prayer. Mungkin Mas Makilo deh kalau gitu. Please lead the prayer. Doa dulu sebelum kita mulai ya. Gimana sih? Before we start, please. Apa ya? Apa sih? Please, Baca doa belajar aja. Oke. Doa belajar. Sebelum kita mulai, kita awali pelajaran bahasa Inggris dengan membaca Bismillah. Audionya bocor, Mas. Gimana? Audionya musik. Musik. Video. Iya. Ada audio musik? Nggak ada. Apa suaranya gimana? Mohon maaf. Kurang jelas atau gimana? Oh, enggak, Mas. Nggak ada ya? Oke. Okay. Before we start our lesson today, please sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. For today's meeting, we're gonna learning about two materials. The first one is hobbies, and the second one is pronouns. So the first one is we're learning about hobbies. So let me share the PowerPoint. Oke. Udah kelihatan ya untuk hobbies and interest? Belum. Udah. Udah ya? Oke. Hobbies and interest. Jadi di sini adalah kita akan membahas tentang hobbies dan interest. Jadi hobi dan kegiatan yang kita sukai lah. Well, let's start with the readings. A quote from a happy man. Find 3 hobbies you love. The first one is want to make you money. The second is want to make you in shape. And the third one is want to be creative. Jadi paling bagus adalah ketika kita mempunyai 3 hobbies yang kita sukai, atau kegiatan kita suka atau kita suka melakukannya gitu ya. Yang pertama adalah hobi yang membuatmu kaya raya atau membuatmu money, uang, menghasilkan uang. Yang kedua, want to make you in shape, hobi yang membuat kamu tetap sehat. Yang ketiga adalah and one hobby to be creative. Okay, we start talking about hobbies and interests. So they are very basic. They are very simple. Jadi, in your free time? Okay, Mas Makilo bisa ya tadi. Hobbies adalah kegiatan yang dimana kamu mempunyai waktu banyak dan kamu menyibukkan waktu itu melakukan kegiatan yang kamu suka. So in this lesson we're gonna learn how to ask about someone's hobbies and how to reply. Jadi yang pertama kali ini adalah asking about someone's hobby. So here I have 3 questions and this question will help you to ask someone about their hobbies and interests. Jadi tiga kalimat ini adalah bisa kalian pakai atau gunakan ketika kalian akan menanyakan hobbies atau interest seseorang. They are very basic, they are very simple. So let's get started with what do you like doing? Ketika kamu what do you like doing? Kayak basic banget. Misalnya ketika kamu makan di restoran berdua, tetapi tiba-tiba temanmu membawa seorang lagi gitu kan, dan kamu belum kenal. Jadi cara mudah untuk bersosialisasi atau mengemukakan obrolan mudahnya adalah menanyakan tentang hobi dia. What do you like doing? So the right questions would be what do you like doing? That's how you will ask adalah itu yang pertama adalah what do you like doing. Yang kedua adalah
what sorts of hobbies do you have? Nah, jadi lebih ke detail aja ya. What sort hobbies do you have? Seperti kayak kamu suka hobi yang kayak gimana? Gitu. Selanjutnya seperti itu. Yang ketiga, kamu bisa menggunakan what do you do in your free time. Nah, di sini Yang kamu lakukan di waktu luang. ya waktu luang. Jadi intinya free time itu adalah kegiatan yang dimana kamu mempunyai waktu luang dan hobi itu dilakukan biasanya di free time ya kan. Kamu menyibukkan dirimu di waktu luang tersebut melakukan kegiatan yang benar-benar kamu sukai. Biasanya itu yang dinamakan tentang hobi. Oke. Itu adalah contoh 3 kalimat untuk menanyakan hobi seseorang. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana cara kita membalas, mereply tentang jika kita ditanyakan. Like knowing from. Replying. Jadi, and you will get to know that person better. Jadi, so go ahead and ask this, and then, selanjutnya adalah pertama adalah kamu bisa membalas atau jika kamu ditanyakan what do you like doing, kamu bisa membalas dengan I like or I love. I like doing atau I love football seperti itu. Nah, formula adalah I like or I love plus noun atau gerund. Jadi I like football atau bisa juga I like swimming seperti itu. ing from-nya ya, seperti itu ya. So yang kedua, I spend a lot of time. Aku menghabiskan banyak waktu titik gitu. I spend a lot of time. I spend a lot of time playing games seperti itu. Dalam waktu luangnya, menghabiskan waktuku untuk bermain games gitu. Selanjutnya adalah I am really into. Aku ini sama seperti artinya itu sepertinya sama seperti kayak I love. Jadi ini lebih menekankan aja aku suka. I am really into skateboarding seperti itu kan. I am really into fishing. Gitu. Fishing. Mungkin Mas Mikelo hobinya apa nih, bisa dikasih tahu atau teman-teman yang lainnya? Main HP. Main HP. Main HP. In your free time. Main HP aja nih hobinya atau ada yang lain? Olahraga juga sih. Olahraga, oke, bagus banget olahraga. Jadi yang selanjutnya adalah I am keen on. Keen on itu sama seperti kayak aku tertarik pada gitu ya. I am keen on drawing. I am keen on surfing. Okay. I am keen on knitting, merajut seperti itu. Selanjutnya adalah I enjoy plus ing from atau origin. Di sini always, will be, always. Formula adalah ketika I enjoy, formula itu selalu bila di follow atau diikuti dengan ing from. I enjoy swimming, seperti itu. I enjoy running or I enjoy jogging, seperti itu. Selanjutnya begitu tentang replying ya, bisa dicatat atau di screenshot aja. Kalau di komputer Windows, kalian bisa mencet Windows plus print screen untuk men-screenshot layar ini. Oke. Ini adalah cara-cara mudah atau basicnya ketika kita membalas tentang jika kita ditanyakan tentang hobi. What do you like doing? Terus kita jawab dengan I love swimming. Gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang reason-nya atau alasannya mengapa kita why I love swimming or why I love doing yoga. Terus kita bisa membahas is because it keeps me fit. So this is the way you will add the reason.
Yang kedua adalah another one is it gets me out of the house. Ketika kamu memberi tahu hobi kamu itu apa, terus kamu memberi tahu alasannya juga, it gets me out of the house. Jadi I love watching movie because it gets me out of the house. Karena mungkin kamu nonton film atau movie itu kan kebetulan di bioskop ya, di teater. Jadi it gets me out of the house, kamu bisa bilang, karena bosan di rumah, karena hobimu itu kayak menonton film di bioskop, dan kamu memberi penjelasan atau alasannya, because it gets me out of the house. Nah, you could say that. Okay. I spend a lot of time watching movies. Then probably you like watching movies in the theater. You go to cinema and end up watching movie. Yang ketiga adalah memberi alasan. Yaitu it's exciting. Karena I love photography because and I think it's so exciting. I think taking pictures of animals, taking pictures of sky, taking pictures of flowers, or taking pictures of people it's so exciting. Kamu memberi penjelasan tentang kenapa kamu suka fotografi, karena memfoto kucing atau memfoto pantai atau memfoto pemandangan itu sangat menyenangkan, sangat seru seperti itu. Selanjutnya adalah it's interesting. So probably ketika kamu menyukai seni, I like arts because it's very interesting, sangat menarik. There's something else that you would really like to do except for this. So the reason is because it's very interesting. Art is very interesting. So that's exactly the reason why you like doing it. So these are jadi ini adalah there are a couple of reason, there are a lot more reason you could say, tapi di sini saya memberikan sedikit contoh saja mengapa, kayak memberi penjelasan mengapa kamu melakukan hobi tersebut. There are a lot more reason. If you know any, please. Jadi kamu nanti bisa memberi lebih banyak ya tentang riset kenapa kamu melakukan hobi tersebut. Dan selanjutnya kita akan menekankan untuk penggunaan adjective. Look at some adjective. Now you would wonder that how adjective gonna help when we are talking about our hobbies and interests. Well, it will. So the first thing that we learn is questioning that what you do in your free time or what your hobbies. What sort of hobbies are you into? So this is the way we ask the questions. Then we learn how to reply to it, and we learn how to give a reason to it. And now comes to the adjective. Now here you are describing your quality. You were telling that person, maybe because I am creative, or because I'm outgoing person, or because I'm active person, or because I'm socializing. That's exactly the reason why I love doing this. I'll help you with some example. So creative. So when I'm talking to the other person about my interest, I'm gonna say, I really like arts. I really like painting. Maybe because I think I'm very creative and it's very exciting. Saya menyukai seni mungkin karena saya itu orangnya kreatif dan seni itu sangat menarik, sangat seru seperti itu. Jadi kamu bisa menambahkan tentang diri kamu itu seperti apa di awalnya. I love basketball because I am an active person and it keeps me fit. Seperti itu ya. Saya suka bermain basket karena saya itu orang yang sangat aktif gitu ya. Dan juga itu membuat aku tetap sehat, berolahraga ya kan. So this is the way you have spoken a lot of your hobby. Next one is outgoing. So probably you are a very outgoing person and that's why you love hanging out with friends atau
So hanging out with friends, doing shopping in the mall, or hanging out or going for hiking, going to the beach, seperti itu ya kan. So you could use this adjective by saying, I'm a very outgoing person. Huh? Oke. Di sini kalian bisa mengatakan jika kalian itu adalah orang yang suka keluar rumah. I'm a very outgoing person, and that's why I love hanging out with friends. Next one is active. So probably you're very physically active, and that's the reason why you love doing. Example is swimming, basketball, or cycling. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang aktif gitu kan, physically aktif misalnya kan, boxing and etc. Oke, selanjutnya adalah when you are you like to socialize. Which means you like to socialize is another quality of yours, and that's why you're adding to your statement that you like hanging out with friends. Jadi kamu tuh melakukan hobimu tuh kayak berbarengan sama teman-teman, rame-rame gitu. You join the community, like skateboarding community. Banyak sekali ya, banyak juga komunitas-komunitas seperti itu kan. Jadi banyak berame-rame melakukan kegiatan itu, ketemu banyak orang juga, sharing pengalaman ya kan. Itu sama aja tentang you give yourself a statement that you are a socialized person. So hope this expression are helpful to you. We all love talking about our hobbies and our interests. Jadi mungkin seperti ini aja untuk hobi ya. Kemungkinan selanjutnya jika ada yang masih mau ditanyakan seputar tentang hobbies, bisa ditanyakan dulu. Mohon maaf kalau terlalu cepat dalam penyampaian kali ini karena kita akan mempelajari 2 materi sekaligus ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hobbies? Dari Mas Makilo atau Mas Raffi? Ada Mas Raffi, ada Ganendra Pradana. Oke. Bisa mau tanya dulu ya. Kalau gitu sebelum kita tutup tentang materi hobi, tolong berikan Bapak contoh tentang hobi kalian dong. Dan kasih penjelasan juga kenapa why you love doing that hobby gitu. Mungkin dari Mbak Najwa bisa memberikan contoh. Mbak Najwa nih dari tadi kayak menopang dagu, ada apa? Please give example. Why? What hobbies do you have? What sort of hobby? What do you like? What do you like doing? And give me the reason why you love doing so. Aku apa hobi yang kamu punya? Hobiku baca buku. Oke, kalau gitu coba dong dijelaskan pakai bahasa Inggris yang tadi dipelajari. I spend a lot of time reading a book. Reading books. Okay, because reading books keeps me learn something new. Misalnya gitu ya, untuk reasonnya. Okay. Dapat hal baru seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Najwa suka membaca buku. Mbak Naura, please give me example of your hobby. What hobbies do you have? Mbak Naura. Yeah. Yes. I like to reading a book, Novel. Okay. Why you love doing? Why you love reading books? Because it's interesting.
Gimana? Interesting. Oke, interesting. What sort of novels do you read? Like fiction. Oh, fiction, science fiction ya. Oke, terima kasih buat Mbak Naura juga. Oke, mungkin itu aja ya untuk materi hobi kali ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Ini ada tugas buat kalian. Pendek aja bikin video. Make a short video about your hobbies and upload to YouTube dan submit the link into the Google Form. Jadi kalian kayak semacam vlogging singkat gitu aja mengenai hobi kalian. Kalau bisa dibuat semenarik mungkin. Untuk mengasah kreativitas kalian juga ya kan. Buat video singkat aja, diupload ke YouTube tentang hobi kalian dan berikan penjelasannya mengapa kamu melakukan hobi tersebut. Oke. Nanti dikumpulkannya di link ini, dicatat ya, linknya ya. Google Form-nya maksudnya. Di kolom chat sudah saya tuliskan. Arsan. Sudah terlihat ya Google Form-nya? Nah, di situ. Us, nanti ini apa Google Form-nya dibagi di kelas nggak, Us? Dibagi di grup kelas. Oh iya bisa. Kalau gitu nanti mungkin Us Rizka yang minta tolong Us Rizka saya membagikan kelas. Atau mungkin kalian bisa mencatat dulu di sini, tinggal di copy paste, terus disimpan gitu aja. Untuk deadline pengumpulan videonya, kalau bisa besok jam 9 malam ya, Sabtu jam 9 malam. Oke? Video singkat aja mungkin maksimal 5 menit lah, nggak apa-apa. 5 menit. Oke, sekian dari materi hobis ya kalau gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi pronoun. Oke. Kenapa ada kucing? Kita lanjut ke materi pronoun, oke? Ada videonya itu katanya. Sudah kelihatan ya materi pronoun? Pronouns are words that take the place of nouns. We often use them to avoid repeating the nouns that they refer to. Jadi contohnya di sini adalah Dandy likes a snack and Dandy wants to buy the snack with Sasa. Jadi he refers to Dandy, he likes it and he wants to buy it with her. Dan selanjutnya adalah refers to Dandy, he wants to buy it with her. Her itu adalah refers ke Sasa. Selanjutnya kita melihat tabelnya di sini. Untuk teman-teman sekalian bisa di screenshot aja atau yang sudah siap pulpen dan kertas ke bukunya bisa dicatat ya tabel ini. Ini penting juga. Kalau di situ adalah subject pronouns-nya I. Lalu akan jika subject pronoun-nya itu I, lalu berubah object pronoun-nya menjadi me, terus possessive adjektifnya itu akan menjadi my, possessive pronoun-nya itu adalah mine, reflexive pronoun-nya adalah myself. Nah, untuk selanjutnya adalah ketika subject pronoun-nya itu adalah you. You. Dan object pronoun-nya itu akan menjadi you juga. Possessive adjektifnya akan menjadi your. Possessive pronoun-nya adalah yours. Reflexive pronoun-nya adalah yourself atau yourselves. Selanjutnya adalah they. Subject pronoun-nya adalah they. Lalu di situ adalah object pronoun-nya adalah them. Selanjutnya adalah possessive adjektifnya adalah their. Possessive pronoun-nya adalah theirs. Dan selanjutnya adalah ketika reflexive pronoun-nya itu akan menjadi themselves. Lalu yang keempat ada we. Subject pronoun-nya we. Lalu object pronoun-nya adalah us. Possessive
Possessive adjective adalah our. Possessive pronouns adalah ours. Reflexive pronouns akan menjadi ourselves. Nah, itu semua ya. Itu ada he, jadi him, his juga, lalu himself. Selain itu adalah she, menjadi her, possessive adjective-nya menjadi her juga, possessive pronouns-nya hers, reflexive pronouns-nya menjadi herself. Yang terakhir itu ada it. It, ketika menjadi project pronouns itu menjadi it juga, ketika menjadi possessive adjective itu menjadi its, lalu possessive pronouns-nya tidak ada. Selanjutnya terakhir adalah reflexive pronouns, menjadi itself. Lalu selanjutnya kita melihat contohnya. Subject pronouns. We use subject pronouns as the subject of a verb. Okay, I need someone to read the example of the subject pronouns. Mungkin yang belum menyalakan kameranya dinyalakan dulu ya, biar kelihatan semuanya. Ada Mas Raffi, oke, baru nyalain Mas Raffi. Terus Sabella, Nagiza, oke, makasih. Ya, oke. Untuk Mas Ganendra Pradana, tolong dong dibacain. Mas Ganendra membaca example of the subject pronouns ini dong. Halo. Mas Ganendra Pradana. Kok nggak ada suaranya ya Mas Ganendra? Okay, please read the example of the subject pronouns. I, you, they, we, he, she, it. Oke, sekalian contohnya yang di kiri itu ya Mas ya. Jika I, bisa contohnya sebagai berikut. I like to eat. Oke. You can do it. They go to school. We run away. He eats. She cries. It looks good. Oke, terima kasih buat Mas Ganendra. Oke. Ketika I, contohnya bisa I like to eat. You can do it. They go to school. We run away. He eats. She cries. It looks good. Inilah basic atau contoh mudahnya dari subject pronouns yang basic. Yang kedua adalah object pronouns. We use object pronoun as the object of a verb. Oke, untuk Mbak Nabila deh, Mbak Nabila. Tolong dong dibacain. Michael likes me. Bye. Father wants you to stay here. Yes. The police runs can see them. Okay. The leader wants us to win. Hannah loves him. Alex loves her. Randy clean it. Oke, makasih buat Mbak Nabila. Oke, ini adalah object pronouns. Jika Michael likes me, me itu menjadi objek di situ ya, bukan subjek lagi. Karena subjeknya itu adalah Michael. Michael likes me. Michael menyukaiku. Father wants you to stay here. Father ingin kamu untuk diam di sini. Kamu di situ menjadi objek. The police runs can see them. Polisi bisa melihat mereka. Can see them. The leader wants us to win. Nah, pemimpin ingin kita untuk menang. Hannah loves him. Hannah mencintai dia, laki-laki. Alex loves her. Alex mencintai dia, perempuan, her. Randy clean it. Randy membersihkan itu. Membersihkan.
Selanjutnya untuk possessive adjective. Possessive adjective plus noun. Formula adalah possessive adjective plus noun. Oke. Please, ini Mas Raffi Putra bisa bacain ya. Mas Raffi. Iya, Ustaz. Oke. Yang mana, Ustaz? Yang mana? Ini contohnya yang ini ya. Yang possessive adjective. Yang mana? Yang mana? Yang gini. Contohnya ini loh, yang John takes my book. Konteks my book dulu. Ketika your car is fine juga. Konteks Context my book. Your can is fine. is feeling Mother on teacher on the restaurant. Aduh, please. is by her and it's that Oke, sudah ya? Mas Raffi ya? Oke, tadi makasih cuman masih kurang jelas ya. Coba diulang bacain contohnya Mbak Keira kalau gitu deh. Yang jelas ya Mbak Keira, tolong. Please Mbak Keira, read the possessive adjective examples. Student number 19. Yeah. Yes. Baca. Belum Dibaca. kurang dikit. Enggak deh. Atas kayaknya belum yang. Don't text my Bentar, book. bentar. Your car is fine. Mother buys their vegetables. Our teachers eat at the restaurant. Adam loves his bike. Evie eats her lunch. Joko has a dog. Its name is Blackie. Oke, terima kasih buat Mbak Keira. Itu ya tadi ya, possessive adjective. Jadi formula adalah possessive adjective plus noun. Jika my, contohnya seperti ini. John takes my book. John mengambil buku saya. Yang kedua, ketika possessive adjective-nya itu adalah your. Your car is fine. Mobil kamu baik-baik aja. Yang ketiga, their. Mother buys their vegetables. Ibu membelikan mereka sayur-sayuran. Yang keempat adalah our. Our teachers eat in the restaurant. Guru kita makan di restoran. Selanjutnya adalah his. Adam loves his bike. Adam sangat mencintai sepedanya. Yang selanjutnya adalah her. If it's her lunch. If makan siangnya. Yang selanjutnya adalah it's. Joko has a dog. His name is Blackie. Joko mempunyai seekor anjing. Namanya adalah Blackie. Itulah possessive adjective. Yang selanjutnya adalah possessive pronouns. Oke. Siapa nih yang mau mencoba baca nih possessive pronouns? Aku. Mas Michaelo ya? Ya. Tadi kan udah, coba dong yang lainnya. Yang siapa ya yang Mbak Felicia kali itu, Mbak Felicia. Absen 31. Loh, it-nya nggak ada tuh. It-nya yang di possessive pronouns nggak ada. Nggak ada possessive pronouns, emang tidak ada. Mbak Felicia? Gus is a friend of mine. Yeah. The bread is yours. Clara pays for these two. The rings are ours. This dessert is his. The bag is.
Jadi possessive pronoun ini seperti kayak kepemilikan ya. Yang pertama adalah Agus is a friend of mine. Jadi Agus adalah temanku. Jadi Agus adalah temanku gitu. Milikku lah, milikku bisa dibilang seperti itu. The bread is yours. Roti itu milikmu. Clara pays for theirs too. Clara membayar untuk mereka juga. Untuk mereka juga. The rings are ours. The rings untuk milik kita. This t-shirt is his. Kaos ini milik dia untuk laki-laki. His laki-laki. The bag is hers. Tas itu milik dia. Hers adalah untuk perempuan, kata untuk perempuan. Ya. Untuk teman-teman bisa dicatat dulu ya untuk yang tadi. Dari mulai yang tabel tadi udah pada men-screenshot atau mencatatnya. Ini penting untuk mengetahui yang mana subject pronouns, yang mana object pronouns nantinya kan untuk soal. Bisa di-screenshot dulu atau dicatat aja. Ini adalah contoh-contohnya. Tadi subject pronouns-nya seperti ini. Object pronoun seperti ini. Possessive adjektifnya seperti ini. Dan possessive pronoun seperti ini. Dan yang terakhir kita membahas tentang reflexive pronouns. We use a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verbs. Nah, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. I love myself. Jadi, aku mencintai diriku sendiri. I love myself. Self love banget nih tuh. I love myself. Jadi saya kamu menikmati. Ya. Yang belum baca tadi siapa ya? Yang belum baca. Dah rata. Aku belum. Oh, ya udah deh, Mas Makilo terakhir nih, reflexive pronouns. Yang jelas ya Mas Makilo ya. Dari yang I love myself sampai yang Eastern itu. Oke, jadi dari yang reflexive pronouns itu myself, contohnya seperti ini. Oke, silakan Mas Makilo. I love myself. I hope you enjoy yourself at the party. They are buying themselves a new television. We talk to ourselves. We can drive himself back home. He laughed at herself in the mirror. My phone isn't working properly. Eastern itself off for no reason. Oke, makasih banyak Mas Makilo. Jadi seperti itu ya tentang reflexive pronouns. Jadi ketika di awal sudah mengatakan itu, selanjutnya adalah we use a reflexive pronoun as a direct object when object is the same as the subject. Oke, ketika objeknya adalah sama seperti the subject of the verb. Tadi I love myself. I menjadi myself itu selanjutnya. I hope you enjoy yourself at the party. You menjadi yourself. They are buying themselves a new television. They are, mereka, buying themselves, mereka. They are menjadi themselves a new television. We talk to ourselves. We di situ menjadi ourselves. Selanjutnya, he can drive himself back home. He di sana menjadi himself. She looks at herself in the mirror. She menjadi herself. She looks at herself in the mirror. Selanjutnya, my phone isn't working properly. It turns itself off for no reason. HP-ku tidak bekerja dengan baik. Itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Mungkin dari penjelasan kali ini tergolong singkat ya dan cepat. Dan untuk materi yang masih belum paham atau yang mau ditanyakan lagi nanti bisa ditanyakan langsung ke saya aja. Atau bisa hubungi ke Usriska dulu ya. Seperti itu. Untuk materi pronoun dan hobi. Ya. Ini yang he can drive himself itu nggak pakai itu ya? Misalkan kalau kayak gitu nggak pakai itu ya? Yang can drive himself back home maksudnya gimana? Nggak usah, tidak perlu untuk nggak pakai itu gitu, nggak usah. Nggak perlu juga. Tuh.
back home. Oh, Back to home gitu ya. back to home. Nggak, gitu. nggak perlu. Jadi di sana langsung aja dia bisa mengendarai mobil itu sendiri ke rumah, pulang ke rumah, balik ke rumah, back home. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau yang lainnya, teman-teman. Ya, kalau gitu sekian ya, karena waktunya juga sudah habis. Dan yang terakhir adalah di sini ada mungkin soal untuk latihan dari materi pronouns. Nanti saya akan meng-share atau berbagi ke Usriska dulu, lalu di-forward ke kalian semua ya untuk dibagikan di dalam grup. Bisa dilihat, ini adalah contoh-contoh soalnya dulu. Dikerjakan, Us. Ya, untuk dikerjakan latihan aja dulu ya. Ada, Di print juga nggak apa-apa, Us. Di print. ya nggak apa-apa. Nanti di-share ke grupnya kelas sendiri ya. Karena saya nggak masuk kan di grup kelas kalian. Mungkin dari Usriska ntar yang membagikan ini, lalu kalian mengerjakannya, oke? Dan jangan lupa untuk yang tadi tugas hobbiesnya, kalian membuat video singkat aja, lalu upload di YouTube. Oke teman-teman, mohon maaf untuk meeting kali ini terlalu cepat, mungkin tergolong singkat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya, mohon pengertiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Ilham.